Udah dapat ya? Sinyal oke ya? Oke. Kamera, bro. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, seluruh pelanggan Perudam Tirta Dharma Ayu, Indramayu yang berbahagia, yang mungkin ada beberapa yang masih menunggu setia terkait dengan keputusan pengumuman penyesuaian tarif Perudam Tirta Dharma Ayu, yang senantiasa mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku, para media baik online maupun offline yang meliput pada malam hari ini maupun juga yang mengikuti secara online, dan juga terkhusus pada kuasa pemilik modal Ibu Bupati Indramayu, Ibu Ajanina Agustina SHMHCRA yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas beserta seluruh jajaran manajemen Perudam Tirta Dharma Ayu dan semua pegawai yang mengikuti secara offline maupun secara daring. Sehubungan dengan kegiatan rencana penyesuaian tarif Perudam Tirta Dharma Ayu tahun 2023 yang sudah kita laksanakan konsultasi publik untuk menampung aspirasi dari masyarakat, dari para pelanggan, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan juga para purna tugas Perudam Tirta Dharma Ayu, akan kami jelaskan beberapa hal terkait dengan kesimpulan hasil rapat koordinasi kami setelah melakukan konsultasi publik, mendengar masukan dari masyarakat terkait dengan rencana kenaikan atau rencana penyesuaian tarif Perudam Tirta Dharma Ayu tahun 2023. Yang pertama, sebagaimana telah kita sampaikan di dalam sosialisasi, bahwa dasar hukum untuk menyesuaikan tarif Perudam tahun 2023 ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2016 dan nomor 71 tahun 2016 beserta perubahannya Permendagri nomor 21 tahun 2020. Ada beberapa ketentuan yang diatur terkait dengan penyesuaian tarif atau penentuan tarif. Yang pertama, tarif air minum ditentukan oleh kepala daerah. Yang kedua, bahwa tarif air minum tidak boleh, tarif dasar air minum tidak boleh melebihi dari 4% upah minimum kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, dilakukan konsultasi publik. Dan yang keempat, tarif air minum tidak boleh melebihi dari tarif batas bawah dan tarif batas atas yang telah ditentukan oleh provinsi. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 610 Kep 890 tahun 2021 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum di Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan bahwa tarif batas atasnya adalah
1956. Kami ulangi, menetapkan batas atas sebesar 9.566 per meter kubik dan tarif batas bawah sebesar 5.823 per meter kubik untuk Kabupaten Indramayu. Kemudian yang kedua juga telah kita sosialisasikan terhadap masyarakat, pelanggan, dan seluruh elemen bahwa berdasarkan audit tahun buku 2021 BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kondisi tarif rata perundang Tirta Dharma Ayu adalah sebesar 4.941,64, sedangkan harga pokok airnya adalah 5.506, sehingga tarif rata-rata perundang Tirta Dharma Ayu di bawah harga pokok produksi. Untuk itu kita perundang telah mensubsidi atau mengalami kerugian yang disubsidi dari aset likuiditas perundang Indramayu dari air yang terjual 564,82 per kubiknya. Kemudian penyesuaian tarif ini dimaksud juga untuk menjaga keberlanjutan, khususnya meningkatkan kinerja keuangan dan juga kesinambungan pelayanan air minum, serta meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan adanya beberapa program kami yang menambah investasi, menambah cakupan pelayanan, dan memperbaiki sisi pengolahan alat-alat produksi kami. Untuk itu, setelah Ibu Bupati selaku kuasa pemilik modal mendengar masukan dari tokoh-tokoh ulama, mendengar masukan dari tokoh-tokoh pendidikan, diantaranya adalah dari Kampus Putih, dari AMIK Pak Hadi, kemudian juga tokoh-tokoh pendidikan lainnya, kemudian juga mendengar aspirasi dari mahasiswa, khususnya dari PMII, GMNI, HMI, dan beberapa elemen-elemen mahasiswa lainnya. Dan setelah mengkaji beberapa proposal kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan kinerja keuangan dan pelayanan perundang Tirta Dharma Ayu, dan kuasa pemilik modal Ibu Bupati juga mempertimbangkan kemampuan beli masyarakat, daya beli masyarakat, menekan inflasi yang ada di masyarakat, serta juga melihat kondisi beberapa elemen masyarakat yang baru pulih dari pasca pandemi COVID. Maka untuk rencana penyesuaian tarif air minum perundang Tirta Dharma Ayu dapat diputuskan dan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, yang saat sosialisasi dan konsultasi publik kita ingin menaikkan atau menyesuaikan tarif sebesar 30% dari seluruh golongan dan kelompok masyarakat atau kelompok pelanggan. Dan setelah kita kaji ulang bersama-sama, KPM telah memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menunda penyesuaian tarif air minum bagi pelanggan kelompok pelanggan pertama, yaitu A. Kelompok pelanggan tarif 1A hidran umum, B. Golongan tarif 1B tempat ibadah.
Jadi tarif untuk hidran umum dan tempat ibadah ditunda penyesuaiannya, atau dalam kata lain tidak jadi naik atau tetap sesuai dengan tarif yang lama. Yang kedua, menunda penyesuaian tarif air minum bagi pelanggan pada kelompok pelanggan golongan tarif 1C, yaitu sosial lainnya. B. Menunda penyesuaian tarif air minum bagi pelanggan dengan golongan tarif 2A, yaitu rumah tipe 1 atau rumah tangga sangat sederhana, dan juga menunda penyesuaian tarif air minum bagi golongan tarif 2B atau rumah tangga permanen. Artinya pelanggan dengan kategori rumah tangga sederhana, rumah tangga rumah permanen, tarifnya tidak jadi naik sesuai dengan tarif lama sepanjang pemakaiannya di bawah 20 kubik per bulan atau 20.000 liter per bulan. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama menunda penyesuaian tarif air minum tidak jadi naik untuk golongan hidran umum, tempat ibadah. Yang kedua, menunda penyesuaian tarif air minum atau tidak jadi naik untuk golongan tarif rumah sangat sederhana dan rumah permanen 2A dan 2B sepanjang pemakaiannya untuk yang rumah tangga sederhana atau rumah sangat sederhana dan rumah permanen itu di bawah 20 kubik per bulannya. Kenapa yang kita tunda itu yang di bawah pemakaian 20 kubik? Karena kita ingin efisiensi daripada pemakaian air bagi masyarakat yang kita tunda kenaikan tarifnya. Yang ketiga, menyesuaikan tarif air minum bagi pelanggan golongan tarif 2C, yaitu dinas atau instansi, tetap sebesar 30%. Kedua, untuk golongan tarif 2D rumah mewah kita naikkan sebesar 15%. Kemudian untuk kelompok pelanggan 3, yaitu lembaga bisnis 3A, niaga kecil 3B, niaga besar 3C, industri kecil 3D, dan industri besar 3E, semuanya kita sesuaikan naik 30%. Kelompok khusus yaitu golongan pelanggan mobil tangki 4A, golongan tarif 4B bagi pelabuhan laut atau bandara, golongan tarif 4C tarif kesepakatan, semuanya kita sesuaikan naik sebesar 30%. Kami ulangi, jadi untuk penyesuaian tarif tahun 2023 ini untuk golongan tarif hidran umum tempat ibadah tidak jadi naik. Golongan rumah tangga sangat sederhana, golongan rumah tangga permanen 2A dan 2B tidak jadi naik sepanjang pemakaiannya di bawah 20.000 liter atau 20 kubik per bulan. Golongan instansi dan dinas naik 30%, golongan rumah mewah naik 15%. Kelompok pelanggan 3, lembaga bisnis, niaga kecil, niaga besar,
industri kecil, industri besar, dan kelompok khusus pelanggan mobil tangki, pelanggan pelabuhan laut, bandara, dan tarif kesepakatan semuanya naik 30%. Selanjutnya, bagi pelanggan yang tidak jadi naik atau belum naik, kita tunda penyesuaiannya, akan kita evaluasi dalam 1 tahun 2023 ini, yang meliputi evaluasi tentang kemampuan bayar, kualitas daripada PDAM, dan keberhasilan efisiensi yang dilakukan oleh PDAM. Yang kelima, dalam rangka untuk memberi pelayanan yang adil dan fairness agar sesuai dengan pemakaian pelanggan, maka perhitungan tarif air minum yang semula menggunakan meter kubik dirubah menjadi satuan liter. Ini sama saja sebetulnya. Jadi kalau 1 kubik itu 1000 liter, hanya saja sekarang supaya kita tidak lagi zolim ya Perumdam, karena kalau dulu pakainya 5 kubik, pakainya 1 kubik, mungkin bayarnya 5 kubik atau 10 kubik ya. Sekarang pakainya 1 liter, bayarnya juga langsung 1 liter. Kemudian kenaikan atau penyesuaian tarif terhadap golongan rumah tangga mewah 15%, dinas 30%, dinas dan instansi sebesar 30%, kemudian niaga besar, niaga kecil, lembaga bisnis, industri kecil dan industri besar, serta pelanggan mobil tangki, pelanggan pelabuhan laut, bandara, dan tarif kesepakatan terhitung mulai rekening bulan Februari 2023 yang dibayarkan pada bulan Maret 2023. Jadi masih ada kesempatan 1 bulan ini untuk sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dan persiapan masyarakat untuk mempersiapkan diri. Jadi bukan pada rekening yang dibayar 1 Februari besok, tapi rekening Februari yang akan dibayar pada 1 Maret tahun 2023. Ya, jadi ini tidak berlaku surut. Kita sudah konsultasi publik, sudah kita kaji, kita umumkan hari ini. Berlakunya adalah untuk pembayaran yang akan datang yang bulan Maret atau pemakaian Februari yang dibayar tanggal 1 Maret. Ada kesempatan 1 bulan. Kemudian Perumdam Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu juga mengenakan beban tetap bulanan yang pemakaiannya kurang dari minimum ya, biaya administrasinya masih tetap. Kemudian dalam rangka untuk menutup full cost recovery atau biaya-biaya harga pokok produksi supaya sama dengan tarif, sedangkan tarif kita tidak jadi disesuaikan dalam hal rumah tangga, tempat ibadah, serta tempat sosial lainnya golongan 1 dan 2A, 2B tadi yang tidak jadi naik, maka Perumdam melakukan langkah-langkah efisiensi. Yang pertama, untuk menutup biaya full cost recovery, Perumdam melakukan efisiensi karena tarif golongan kelompok 1 dan kelompok 2A, 2B tidak jadi naik. Maka langkah-langkah yang dilakukan Perumdam adalah 1. Memangkas biaya publikasi, promosi, iklan, marketing sebesar 30%. Ya, jadi untuk mensubsidi daripada tarif yang tidak full cost recovery supaya tetap keberlanjutan ada, asetnya tidak mengalami depresiasi dan Perumdamnya juga
tetap berkelanjutan, tetap bisa menghasilkan laba dan setor kepada PAD, maka kita akan efisiensi memangkas biaya promosi, iklan, publikasi sebesar 30%. 2. Memangkas biaya bantuan kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, pelajar, dan organisasi-organisasi sebesar 30%. Ketiga, memangkas biaya operasional direksi sebesar 30%. Jadi kami direksi telah sepakat untuk dipangkas biaya operasionalnya guna mensubsidi golongan sosial dan golongan rumah tangga sederhana maupun rumah tangga permanen, dan juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya ketenagakerjaan lainnya. Penyesuaian tarif ini bagi golongan-golongan industri dan niaga serta golongan khusus pelabuhan laut dan tangki tadi juga kita ikuti langkah-langkah meningkatkan pelayanan air minum guna untuk meyakinkan kepada masyarakat. Di antaranya langkah-langkah peningkatan pelayanan air minum kita adalah yang pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan memperkuat fungsi unit reaksi cepat. Jadi Perumdam itu memiliki unit reaksi cepat di masing-masing cabang unit yang akan diupload terus nomornya, mohon para pelanggan untuk bisa mencatat, dan itu bekerja 24 jam merespon pengaduan masyarakat, dan itu sudah berjalan 1 tahun ini program BIBAS, dan ini tetap kita lanjutkan, kita perkuat lagi sosialisasinya. Diharap masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau melakukan pengaduan apapun itu mohon untuk melalui URC yang nanti akan kita tingkatkan dalam digitalisasinya dengan menggunakan sistem Android ya. Jadi langsung bisa mengadu dari Androidnya masing-masing. Kalau selama ini mungkin hanya WhatsApp ataupun di media sosial, nanti kita akan bikinkan portal khusus untuk pengaduan masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh URC. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada seluruh pegawai dan keluarganya untuk wajib piket media sosial terkait pengaduan pelanggan. Jadi seluruh pegawai Perumdam Tirta Dharma Ayu tanpa kecuali dan keluarganya membantu untuk piket media sosial. Jadi kalau ada aduan apapun, posting apapun tentang keluhan masyarakat, keluhan pelanggan di media sosial, wajib direspon dan diteruskan ke URC. Setelah direspon dan diteruskan ke URC, maka selesai pembuktian dan penanganan pengaduan, wajib untuk testimoni dan di-repost atau diposting kembali. Ya, jadi ini wajib seluruh pelanggan dan keluarganya untuk memantau piket. Ya, jadi nanti diatur oleh masing-masing cabang unit, setiap ada cuitan atau ada pengaduan atau ada posting terkait dengan apakah itu kekeruan, apakah air tidak ngacir, tidak ngalir, micir, wajib ditindaklanjuti oleh URC, selesai wajib repost. Ya, tidak ada yang tertinggal. Tetapi apabila ditemukan pengaduan ataupun posting di media sosial yang tidak diketahui datanya, baik nomor pelanggan, alamat pelanggan, ya mohon pegawai ataupun unit tersebut berkoordinasi dengan aparat berwenang untuk melacak jejak digitalnya. Apakah itu betul-betul pengaduan atau pengaduan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuktiannya, itu mohon dilacak digitalnya dan ditindaklanjuti sesuai dengan SOP. Ya. Jadi prinsip kalau ada postingan di media sosial ataupun pengaduan lewat online, wajib untuk ditindaklanjuti.
wajib untuk direspon balik sampai selesai. Tetapi kalau tidak diketemukan data pelanggannya, ya mohon untuk bekerja sama dengan aparat berwenang melakukan literasi atau jejak digitalnya untuk bisa diketahui tingkat kevaliditasannya. Yang ketiga, dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum, Perumdam akan membentuk relawan Satgas Air Keluarga. Ya, kita akan rekrutmen secara terbuka, mendorong para tokoh-tokoh, para mahasiswa, para pelajar yang ingin menyumbangkan pemikirannya menjadi relawan ya Satgas Air Keluarga di tiap-tiap kecamatan nanti untuk memfasilitasi pembentukan forum pelanggan dari desa-desa. Ya, jadi Pak Perumdam nanti akan membentuk forum pelanggan yang langsung asli dari pelanggan dari desa-desa dengan didampingi oleh kubu masing-masing dan relawan Satgas Air Keluarga agar betul-betul itu dari pelanggan untuk pelanggan. Nanti akan membentuk forum pelanggan. Ya. Jadi ini yang kita cita-citakan supaya betul-betul wadah aspirasi pelanggan itu betul-betul tertampung, tetapi betul yang bersangkutan adalah pelanggan yang direkomendasi mulai dari desa-desa pelanggan Perumdam Tirta Dharma Ayu dengan didampingi oleh kubu setempat dan relawan Satgas Air Keluarga. Saya kira Bapak Ibu sekalian, para pelanggan Perumdam Tirta Dharma Ayu, demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyesuaian air minum pada tahun 2023 ini. Jadi kami ulangi, untuk golongan hidran, kelompok sosial, kemudian fasilitas-fasilitas umum, kemudian tempat ibadah, ya, tidak mengalami kenaikan atau tidak mengalami penyesuaian atau tetap dengan harga lama. Untuk rumah tangga sangat sederhana, rumah permanen golongan 2A dan 2B juga tidak mengalami penyesuaian atau tetap harga yang lama sepanjang pemakaiannya tidak melebihi 20 meter kubik atau 20.000 liter. Kemudian apabila pemakaiannya lebih dari 20.000 liter tetap dikenakan penyesuaian sebesar 30%. Kemudian untuk golongan tarif 2C dinas dan instansi naik sebesar 30%. Kemudian golongan tarif rumah mewah naik sebesar 15%. Sedangkan golongan industri, niaga besar, niaga kecil, tangki, pelabuhan laut, semuanya naik 30%. Saya kira itu, dan kami berharap dengan keputusan ini barangkali memang belum bisa memuaskan seluruh lapisan masyarakat, tetapi ini adalah upaya kita untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perumdam Tirta Dharma Ayu, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan beli daripada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa secara gotong royong, secara arif dan bijaksana menerima apa yang sudah diputuskan oleh kuasa pemilik modal atau Bupati Indramayu ini setelah mendengar masukan dari beberapa elemen masyarakat. Kemudian bagi Perumdam juga tidak tinggal diam dengan adanya tarif yang belum disesuaikan, khususnya golongan kelompok 1 dan kelompok rumah tangga biasa maupun rumah tangga permanen ini. Kami berupaya untuk tetap menjaga keberlangsungan, menutup kos kerugian dengan melakukan efisiensi, memangkas anggaran-anggaran yang telah kami sebutkan tadi, termasuk biaya operasional direksi. Kemudian kami juga melakukan perbaikan kinerja, diantaranya dengan meningkatkan, memperkuat URC, kemudian
kemudian juga tetap menjalankan investasi-investasi sesuai dengan bisnis plan kami dan rencana kerja anggaran perusahaan kami, kemudian juga melakukan wajib piket medsos dan segera menindaklanjuti pengaduan, dan bila tidak ketemu data pelanggannya agar bekerja sama dengan aparat berwenang untuk melakukan literasi digital agar bisa terbukti apa yang ketransparansinya. Kemudian kami akan segera melakukan rekrutmen Satgas Air Keluarga di tingkat kecamatan untuk mendampingi pembentukan forum pelanggan yang ada di desa-desa. Ini semua untuk mendekatkan kami kepada pelayanan kepada pelanggan. Saya kira itu. Terima kasih semua kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan dan juga menjawab daripada aspirasi dari beberapa masyarakat maupun kalangan akademis. Ibu Bupati bersama manajemen Pemda telah melakukan review terhadap seluruh rencana kebijakan penyesuaian tarif ini. Kemudian juga terhadap teman-teman media yang telah setia menunggu hingga terselenggaranya pengumuman penetapan ini. Dan pengumuman ini atau penetapan ini berlaku untuk rekening Februari yang dibayar 1 Maret 2023. Dan setelah ini izinkan media M dibantu teman-teman media dan media sosial kita akan melakukan sosialisasi posting ketetapan akhir dari penetapan penyesuaian tarif ini. Matur nuwun, terima kasih sekali sudah menunggu. Mudah-mudahan sehat selalu dan mohon dukungan, masukan dan juga bantuan kerjasama dari seluruh pelanggan Penunjang Berita Dharma Ayu dan instansi-instansi sektor yang terkait. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga pelayanan ini dengan prima dan baik. Apabila dalam proses penyesuaian tarif air minum mulai dari awal penyusunan, sosialisasi, konsultasi publik dan penetapan pada malam hari ini ada kekurangan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk tetap bersama-sama mendukung pelayanan air minum guna untuk masyarakat Indramayu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabak dikit, Bro. Iya.